Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah serta pertolongannya untuk kita bisa istiqomah dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 307, masih berkaitan dengan ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mencintai ulama ahli sunnah, ulama salaf, ulama warathatul anbiya, yang mereka mewarisi sunnah Rasul, mewarisi akidahnya Rasul, mewarisi metode dakwanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca riwayat yang dibawakan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Beliau berkata, akhbarana al-Hakim Abu Abdillah al-Hafidh askanahullah wa iyana al-jannata. Mengabarkan kepada kami Imam al-Hakim. Ini yang masyhur kalau kita membaca hadis riwayat Imam al-Hakim, yaitu yang dimaksud seperti yang diucapkan oleh Imam As-Sabuni di sini, dan ini adalah salah satu gurunya penulis Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, Imam Al-Hakim, yang masyhur kitabnya Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Mengabarkan kepada kami Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh. Al-Hafidh ini gelarnya ya ulama'il hadis, bukan sekedar hafal Al-Quran. Nah, semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Kemudian haddatsana Muhammad bin Ibrahim ibn al-Fadl al-Muzakka qala haddatsana Ahmad ibnu Salamah. Ya, sekedar metode membaca seperti ini. Kalau ada tulisan sa'nun, itu singkatan dari haddatsana, menyampaikan kepada kami, menceritakan kepada kami Ahmad bin Salamah. Kemudian beliau mengatakan qara'a alaina Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Kata perawi yang namanya Ahmad bin Salamah telah membacakan kepada kami Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Ini ulama alil hadis
Qutaibah bin Sa'id. Beliau mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Al-Iman, cuma kata para ulama ini kitabnya istilahnya hilang, nggak tahu, nggak ada yang menemukan kitab tersebut. Fakana fi akhirihi, dan dalam kitab tersebut di akhirnya ada ucapan beliau, ucapan Qutaibah bin Sa'id. Ini kalau tidak salah digelari oleh ulama ahli sunnah dengan istilah sastrawannya ahli sunnah, ya, Qutaibah bin Sa'id rahimallahu taala. Qutaibah bin Sa'id ini wafat tahun 240 Hijriah, ya, abad 3 Hijriah. Qutaibah bin Sa'id rahimahullah berkata, fa idza ra'aita rajula yuhibbu Sufyan ats-Tsauri wa Malik ibn Anas wal Auza'iyah wa Syu'bata wa Ibn al-Mubarak wa Abul Ahwas wa Syarikan wa Waqi'an wa Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi fa'lam annahu sahibu sunnah. Kata Qutaibah bin Sa'id rahimahullah ta'ala, apabila engkau melihat seseorang mencintai Sufyan ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis, ya, istilahnya ulama ahli al-hadis. Ini yang disampaikan oleh beliau, nama-nama ulama al-sunnah, ulama salaf yang hidup di abad kedua Hijriah. Ya, kalau mau lihat biografinya ada di footnote kitab yang kita, namun kita nggak mau baca, ya, karena panjang sekali ini kalau dibaca biografinya. Namun yang disebutkan tadi itu ulama-ulama salaf al-sunnah wal jamaah yang hidup di abad kedua Hijriah. Di antaranya Sufyan ats-Tsauri. Dan alhamdulillah sudah pernah kita dalam beberapa kajian menyampaikan akidahnya Sufyan ats-Tsauri yang kita ambil dari kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Demikian pula barang siapa yang mencintai Imam Malik bin Anas, imam dari hijrah, gurunya Imam Syafi'i, kemudian Imam Al-Auza'i, Syu'bah, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in. Demikian pula Abul Ahwas, Syarikan, wa Waqi'an. Waqi' gurunya Imam Asy-Syafi'i juga, yang dikenal dengan atau yang viral dalam bait syairnya Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadan ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengeluhkan jeleknya hafalanku kepada guruku yang bernama Waqi'. Ya, ini yang dimaksud Waqi' bin Jarrah. Syakautu ila Waqi' sahifzi fa arsyadan ila tarkil ma'asi. Kemudian Waqi' memberikan aku jangan untuk aku meninggalkan maksiat. Li'anal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya, wa nurullah la yuhdali asi. Sedangkan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ini salah satu kiat meraih ilmu, yaitu taqwallahi azza wa jalla, sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan al-furqan, yaitu al-ilmu yang bisa membedakan antara hak dengan yang batil, antara syirik dan tauhid, sunnah dan bid'ah, taat dan maksiat. Kemudian Yahya bin Sa'id, ini yang kemarin kita sempat isyaratkan dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Ya, kita sampaikan hadis itu dikenal dengan hadis gharib. Apa hadis gharib itu? Hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi dalam setiap tingkatannya. Dari Umar bin Khattab, ya Rasul SAW bersabda, kemudian diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh namanya siapa kemarin? Alqamah bin Waqqas al-Laitsi, kemudian diriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas al-Laitsi, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, satu orang. Yang tingkatan yang keempat ini Yahya bin Sa'id. Mungkin anak kemana agak keliru ya, Yahya bin Katsir kalau nggak salah. Kalau Yahya bin Katsir gurunya Imam Bukhari. Di sini sekali lagi Rasul
diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian di sini Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya. Ini yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Setelah Yahya bin Sa'id, banyak yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat, ya. Makanya ada yang mengistilahkan awalnya hadisnya gharib namun akhirnya mutawatir. Nah, ini salah satu perawinya Yahya bin Sa'id. Ini masih di abad kedua Hijriah, tepatnya tahun 144 Hijriah meninggalnya. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi, ya, barang siapa yang mencintai ulama-ulama Ahlussunnah tersebut, maka ketahuilah, kata Sa'id bin Qutaibah bin Sa'id, dia adalah Ahlussunnah. Kemudian ditambahkan lagi, ya, ini sebagian ya yang disebut di ucapan Qutaibah bin Sa'id, masih banyak ulama-ulama yang lainnya. Kemudian kata Ahmad bin Salamah, muridnya Qutaibah bin Sa'id, qala Ahmad bin Salamah rahimallah, fa'alhaqtu bi khatti tahtahu. Aku pun menambahkan dengan tulisanku selain ulama-ulama yang disebut oleh Qutaibah bin Sa'id tadi, Ahmad bin Salamah menambahkan lagi, siapa ulama yang wajib dicintai dari ulama-ulama Ahlussunnah? Kata beliau Yahya bin Yahya. Ini juga gurunya Imam Al-Bukhari. Wa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa Ishaq bin Rahawai. Demikian pula Ishaq bin Rahawai atau Rahawai. Falama intaha ila hadal maudhi nadhara ilaina ahla Naisabur. Ketika sampai kepada nama mereka ini yang disebut oleh Ahmad bin Salamah, maka beliau Qutaibah bin Sa'id melihat kepada kami, yaitu penduduk Naisabur. Wa qala, Qutaibah bin Sa'id berkata, haula'il qaum yata'assabuna li Yahya bin Yahya. Mereka penduduk Naisabur sangat fanatik kepada Yahya bin Yahya, karena ulama mereka dari negeri Naisabur. Fakulna lahu, kata Ahmad bin Salamah, murid Qutaibah bin Sa'id, ya Aba Raja, kunyanya Qutaibah bin Sa'id, ma Yahya bin Yahya, apa keistimewaannya Yahya bin Yahya sampai penduduk Naisabur itu sangat fanatik? Qala rajulun salihun imamul muslimin. Kata beliau Yahya bin Yahya, yang sekali lagi salah satu gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau adalah orang yang saleh, imamnya kaum muslimin. Ini sekali lagi ulama yang betul-betul paham siapa yang layak mendapatkan gelar-gelar tersebut. Ya. Beda kalau orang jahil memuji sebagian orang yang mungkin sedikit ilmunya di atas dia. Wah, ini sekali lagi kadang berlebih-lebih. Tapi kalau di sini ulama mereka paham sampai batasan mana pujian tersebut. Ya. Kemudian juga Ishaq bin Ibrahim Imam. Demikian pula kata Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai itu juga imam kaum muslimin. Kemudian kata Qutaibah bin Sa'id lagi, Ahmad bin Hanbal akbar mimman sammaituhum kullahum. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal lebih tinggi kedudukannya dibandingkan mereka semuanya. Wallahu ta'ala alam. Ini dikarenakan beliau mengalami ujian yang tidak dialami oleh ulama-ulama yang disebut tadi, yang sangat dikenal dengan mihnah khalqil Quran. Ujian apa? Akidah kufur, Al-Quran apa? Makhluk. 3 kekhalifahan beliau dikriminalisasi, dipenjara, dicambuk, disiksa. Namun beliau tetap tegar di atas akidah sahihah dengan mengatakan Al-Quran kalamullah, dan beliau tetap tegar
dengan prinsip akidah Ahlussunnah tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, dan beliau tetap mendoakan mereka dengan kebaikan. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, wa ana al-haqqu bihaula alladzina dzakarahum Qutaibah rahimallah. Dan aku, ya sekali lagi pengarang buku ini Imam As-Sabuni akan menambahkan ulama-ulama lain yang sekali lagi wajib juga kita cintai, dan itu merupakan tanda Ahlussunnah wal Jamaah, ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau, anna man ahabbahum fahuwa sahibu sunnah. Barang siapa mencintai ulama-ulama berikut ini, maka dia juga termasuk Ahlussunnah. Min a'immati ahlil hadis, dan mereka termasuk imam-imam ahlil hadis di zamannya. Alladzina bihim yuqtadun, yang kewajiban kita mengikuti jejak mereka. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Meskipun sudah kita sampaikan berulang kali, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam segala hal. Ketika kita mengatakan seperti ini, kita mencintai mereka, bukan berarti kita menyatakan mereka maksum dari kesalahan. Bukan berarti kita mengatakan ucapan mereka seperti Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Mereka sekali lagi ulama Ahlussunnah yang kita dipintakan oleh Allah untuk mengambil ilmu mereka. Tapi tetap kita memegang perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul. Dan kita tetap berpegang teguh dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri minkum. Di antara tafsir ulil amri ulama, di antara penafsirannya al ulama. Di sini kembali kepada pembahasan ulil amri umara. Ulil amri dari kalangan ulama atau umara, ketaatan mereka mutlak atau muqayyad, terikat. Ketaatan kepada ulil amri, entah ulama umara terikat atau mutlak. Mutlak atau muqayyad? Muqayyad, terikat. Dengan apa? Ati Allah wa ati ar-rasul. Siapapun ulama tersebut, bahkan dari kalangan para sahabat, person-person mereka tidak masuk. Ucapan mereka ditimbang lagi dengan qala Allah wa qala ar-rasul. Ini pertengahannya Ahlussunnah. Tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri terhadap para ulama. Ahlussunnah mencintai semua ulama Ahlussunnah, warasatul anbiya. Tapi mereka tidak menjadikan ucapan ulama sebagai dalil, sebagai tolak ukur kebenaran. Karena tolak ukur kebenaran qala Allah wa qala ar-rasul. Kita ikuti para ulama, ucapan mereka, fatwa mereka, kalau tidak bertentangan dengan qala Allah wa qala ar-rasul. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah dalam kitab beliau Minhaj Firqatin Najiyah, beliau mengatakan al-firqatun najiyah tidak fanatik kepada seorang pun dari para ulama-ulama, imam-imam ahli al-ijtihad. Dan ini juga sebagai bentuk mewujudkan wasiat mereka. Di antaranya wasiatnya Imam Malik yang disebut tadi. Imam Malik mengatakan, kullun yu'khad min qawli wa yutrak illa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan, kecuali siapa? Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan gagal paham. Ketika ulama Ahlussunnah mengatakan seperti ini, jangan disalahpahami seolah-olah Ahlussunnah mengkerahmatkan ulama-ulama. Seperti tuduhan ahlil bidah. Ini seperti maling teriak maling. Mereka yang mengkeramatkan tokoh mereka. Mereka nggak berani melawan fatwa tokoh mereka. Takut kualat kalau istilah mereka. Harus sami'na wa ta'na kepada tokoh mereka.
Adapun ahli sunnah tidak. Kalau memang perintahnya itu tidak benar, maka tidak boleh diikuti. Kalau ahli bidah, perumpamanya kata para ulama antara guru dan murid, antara ustadz dan santri itu seperti mayit di tangan yang memandikannya. Ya, namanya mayit kalau dimandikan bisa melawan enggak? Ya. Itulah perumpamaan ahli bidah antara guru dan murid, antara kiai atau ustadz dan santri mereka. Ahli sunnah tidak. Kalau perintahnya, ucapannya tidak benar, maka tidak boleh diikuti. Wa bihadihim yahtadun au yuhtadun, dan dengan petunjuk mereka lah ahlu sunnah mengikuti. Wa min jumlatihim wa muttabi'ihim wa syi'atihim anfusihim yu'addun, dan ahlu sunnah termasuk yang mengikuti langkah-langkah jejak ulama-ulama, imam-imam ahli hadis tersebut. Wa fi ittiba'im atau atharihim yajiddun jama'atan akharin, dan ahlus sunnah wal jamaah mengikuti jejak mereka. Siapa saja mereka ini yang ditambahkan oleh Imam As-Sabuni yang wajib untuk kita cintai, di antaranya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallibi. Karena beliau dari Quraisy, Muttalib. Dan Imam As-Sabuni mengkhususkan Imam Asy-Syafi'i karena penulis mazhabnya ada nilai plus di sini. Makanya dikatakan diberikan gelar-gelar yang luar biasa. Nah, memang layak demikian juga. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, di antara ulama yang wajib juga kita cintai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallibi. Apa saja gelar yang diberikan? Al-Imamul Muqaddam, imam yang didahulukan. Wasayyid Al-Mu'azzam, tuan yang diagungkan, artinya yang betul-betul dihormati. Al-Azim Al-Minna ala ahlil Islam wa sunnah, beliau adalah karunia, anugerah dari Allah atas Islam dan sunnah. Al-Muwaffaq, Al-Mulaqqan, Al-Mulham, Al-Musaddad, luar biasa, yang diberikan taufik, yang diberikan istilahnya hidayah oleh Allah, Al-Mulham, ilham oleh Allah, Al-Musaddad, yang diluruskan langkah beliau. Alladzi amila fi dinillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sangat berpegang teguh dengan agama Allah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minan nasr lahuma, beliau sebagai penolong Al-Quran dan Sunnah. Wadzabi anhuma, membela Al-Quran dan Sunnah. Makanya beliau juga digelar dengan apa? Nasiru as-Sunnah. Malam ya'malu ahadun min ulamai asrihi, yang belum atau tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari ulama-ulama di zaman beliau, wa min ba'dihim, rahimallahu ta'ala dan rahimahullah al-jami'. Wa minhum alladziina kanu qabla Syafi'i rahimallah ka Sa'id bin Jubair wa Zuhri wa Sya'bi, dan juga ulama-ulama sebelum Imam Syafi'i yang wajib dicintai, yaitu Sa'id bin Jubair wa Zuhri wa Sya'bi. Paling tidak di sini kita pernah mendengar siapa saja ulama salaf. Jangan hanya dengerin nama-nama pemain bola, pemain apalah. Nah, ini atau nama-nama para ulama salaf, apalagi kita mengaku sebagai as-salafiyun, pengikut salaf, paling tidak tahu nama-nama mereka ini. Demikian pula wa Taimi wa min ba'dihim, ditambahkan lagi oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Siapa di antara ulama-ulama salaf Ahlus Sunnah yang wajib kita cintai juga? Lais bin Sa'ad wal Auza'i, sudah tadi wa Tsauri wa Sufyan bin Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Uyainah. Al-Hilali wa Hammad bin Salama wa Hammad bin Zaid. Dulu kalau kita belajar di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, Ba'da Maghrib juga seperti ini di Masjid Nabawi, kajian Sunan Abi Dawud atau Sunan Tirmidzi, tiap hari itu makanannya nama-nama ulama-ulama ini. Haddatsana Sufyan, haddatsana Hammad, dan seterusnya. Ini sekali lagi salah satu
ulama yang wajib kita mencintai mereka. Wa Yunus bin Ubaid, wa Ayyub, wa Ibn Aun, wa nudharaihim, wa min ba'dihim misal Yazid bin Harun, Abdul Razak, yaitu Abdul Razak bin Hammam As-San'ani, wa Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, wa min ba'dihim Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, wa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kemudian juga Imam Muslim, Abu Dawud As-Sijistani, Abu Zu'ar Razi, Abu Hatim Ar-Razi, dan anak beliau Abdurrahman bin Abu Hatim Ar-Razi. Ini sekali lagi nama-nama ulama Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis yang sekali lagi kalau kita mencintai mereka, maka insya Allah kita termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa Muhammad bin Muslim bin Warah, wa Muhammad bin Aslam At-Tusi, wa Utsman bin Said Ad-Darimi, yang dikenal dengan kitab beliau Raddud Darimi ala Bishr Al-Marisi. Salah satu referensi kitab akidah Ahlussunnah, yaitu kitab bantahannya Utsman bin Said Ad-Darimi terhadap Bishr Al-Marisi. Dulu pernah kita ajarkan di pondok. Wa Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah alladzi kana yud'a imamul a'immah. Ibnu Khuzaimah, siapa yang tahu kitab akidah yang beliau tulis apa judulnya? Kitab Tauhid. Nah, yang berapa kali kita pernah nukilkan, yang dikenal dengan istilah Imamul A'immah, imamnya para imam di zamannya, karena murid-murid beliau itu imam-imam ahli sunnah juga. Wala amri kana imamul a'immah fi asri, kata beliau istilahnya sungguh atau demi Allah, beliau adalah imamnya para imam di zamannya. Wa Abi Yaqub Ishaq bin Ismail Al-Basti, kemudian wajadaya min kibali abawiyah, di antara ulama ahli sunnah yang wajib juga dicintai oleh ahli sunnah, kata Imam As-Sabuni, dua kakekku dari ayah dan ibuku. Siapa? Abu Sa'id Yahya bin Mansur Az-Zahid Al-Harawi. Ini kakek dari ibunya Imam As-Sabuni. Kakek dari siapa? Dari jalur ibunya. Wa Adi bin Hamdawi As-Sabuni, ini kakek dari jalur ayah beliau. Wa waladai Saifis Sunnah Abi Abdullah As-Sabuni wa Abi Abdurrahman As-Sabuni. Demikian pula kedua anak dari kakek jalur bapakku, alias apa namanya ini? Anak dari kakek dari jalur bapakku. Namanya apa ini? Hah? Paman beliau. Beliau punya kakek dari jalur bapak, namanya Adi bin Hamdawi As-Sabuni. Kakeknya punya anak namanya Abu Abdullah dan Abu Abdurrahman. Berarti pamannya siapa? Inilah keluarga besar Imam As-Sabuni, keluarga apa? Al-ulama. Nah, wa ghairahum min a'immati sunnah, dan masih banyak lagi ulama-ulama ahli sunnah yang juga wajib untuk kita cintai dan untuk kita ikuti jejak mereka. Alladzina kanu mutamassikina biha, yang mereka berpegang teguh dengan sunnah. Ini yang wajib kita cinta, yang berpegang teguh dengan sunnah. Bukan ulama alil bidah, bukan ulama yang malah nyinyiri sunnah, bukan ulama yang menghancurkan sunnah Rasulullah SAW atau memperolok sunnah Rasul. Itu tidak kita cintai. Yang kita cintai, yang cirinya kata beliau, alladzina kanu mutamassikina biha nasirina laha, yang membela sunnah Rasulullah SAW, da'ina ilaiha, menunjukkan umat kepada sunnah, dalina alaiha, dan juga yang membela sunnah Rasul, membantah kebid'ahan. Makanya kata Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafidallahu ta'ala, ketika mensyarah kitab Syarhus Sunnah yang insya Allah akan kita kaji setelah pembahasan ini selesai, insya Allah mungkin minggu depan lah kita selesaikan biidznillah ta'ala. Mungkin ya
Tadi ada usulan untuk dari awal, cuma agak berat bagi saya. Untuk sementara seperti dari awal melanjutkan yang sudah kita kaji, ya, karena memang tinggal sedikit rasanya kurang pas kalau di hari awal lagi. Insya Allah suatu saat kita mulai lagi dari awal. Cuma untuk sementara ini, insya Allah kita lanjutkan yang sudah kita mulai dari kajian dulu di Depok sampai insya Allah tinggal mungkin 1/4. Ya, kita akan selesaikan di sini insya Allah setelah kajian akidah salaf, dan insya Allah kita akan sediakan fotokopiannya yang akan kita kaji insya Allah taala. Kata ini juga sama, Imam Al-Barbahari mengatakan dalam kitab Syarhus Sunnah seperti yang dikatakan Imam As-Sabuni. Kata Imam Al-Barbahari, wa idza ra'aita rajula yuhibbu Abu Hurairah wa Anas bin Malik wa Usaid bin Hudair fa'lam anna sahibu sunnah insyaallah. Apabila engkau melihat seseorang mencintai Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usaid bin Hudair, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita rajul yuhibbu Ayyub wa Ibnu Aun wa Yunus bin Ubaid wa Abdullah bin Idris al-Audi wa Sya'bi wa Malik bin Mighwal wa Yazid bin Zurai' wa Mu'ad bin Mu'ad wa Wahb bin Jarir wa Hamad bin Salama wa Hamad bin Zaid wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Zaidah bin Qudamah fa'lam anna sahibu sunnah. Kata Imam Barbahari juga mirip dengan yang dikatakan Imam Sabuni. Apabila engkau melihat seseorang mencintai Ayyub As-Sakhtiyani, Ibnu Aun, Yunus bin Ubaid, Abdullah bin Idris al-Audi, Sya'bi, Malik bin Mighwal, Yazid bin Zurai', Mu'ad bin Mu'ad, Wahab bin Jarir, Hamad bin Salama, Muhammad bin Zaid, Malik bin Anas, maka ketahuilah dia pengikut sunnah. Ya, mirip. Kemudian kata Imam atau Syekh Al-Fauzan dalam syarah Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, kenapa kok dikatakan seperti itu? Ya, ciri ahli sunnah mencintai para ulama-ulama ahli sunnah yang disebutkan tadi, li'anna haula min ruwati sunnah. Karena ulama-ulama tadilah yang meriwayatkan sunnah Rasul, maka wajib kita cintai. Mereka jasanya luar biasa kepada kita. Seperti yang kita katakan pada waktu pembahasan wajibnya mencintai sahabat, para sahabat. Jasa mereka luar biasa atas umat Islam, atas kita. Ba'dallah, setelah Allah SWT, kemudian para sahabat kita mengenal Islam, mengenal as-sunnah. Demikian pula setelah para sahabat, siapa yang meriwayatkan sunnah? Para ulama-ulama salaf tersebut. Maka wajib kita mencintai mereka. Hal jazul ihsan illa al-ihsan. Kita wajib mencintai mereka karena mereka yang meriwayatkan sunnah Rasul. Wa min hufadhil hadith, mereka yang menghafalkan hadis Rasulullah SAW. Wa ulama jarh wa ta'dil, karena mereka adalah ulama jarh wa ta'dil yang suka menjarah. Apa menjarah itu? Mencelah, ini pendusta, ini rawi kadzab, ini rawi yang lemah dan seterusnya. Ya, wajib kita cintai karena apa? Dengan itulah Islam akan apa? Terbersihkan, termurnikan dari kotoran-kotoran yang menempel. Mereka adalah ulama jarh wa ta'dil. Falladhi yubghiduhum yubghidu a'malahum tayyibah. Yang membenci mereka berarti membenci perbuatan mereka yang baik. Yaitu tadi menyampaikan sunnah, membela sunnah, membantah kebid'ahan. Mereka menyaring mana perawi yang lemah, yang tidak lemah, mana yang dusta, mana yang terpercaya. Makanya mereka juga banyak apa? Dimusuhi. Karena suka apa? Mentahdzir, suka apa? Menjarah. Nah ini sunatullah. Kalau orang enggak atau pura-pura enggak mau mentahdzir seterusnya, aman, ya. Maka apa? Semua orang suka. Namun kalau sudah membantah kesesatan, pasti banyak atau lebih banyak musuhnya. Faladhi yubghiduhum yubghidu a'malahum tayyibah wa hifdhuhum lisunnah wal inayatu biha. Apa perbuatan mereka yang tayyibah tadi? Yaitu mereka yang menjaga sunnah Rasul, menyebarkan sunnah Rasul bi asanidiha wa riwayatiha wa raddul kadzib, dan membantah kedustaan,
wal wada' anha, dan membantah pemalsuan al-hadis. Maka sekali lagi kalau sudah bab bantah membantah, banyak apa? Musuhnya. Maka kata beliau, yang membenci mereka berarti sama dengan membenci profesi mereka, istilahnya pekerjaan mereka yang luar biasa mulianya. Nah, fahum la yubghiduhum illa li amalihim fi sunnah. Mereka, ulama-ulama tersebut tidak dibenci kecuali karena perbuatan mereka yang apa? Tadi betul-betul menjaga sunnah, membantah penyimpangan-penyimpangannya. Nah, itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i lagi, wa hadhil jumal allati asbatuha fi hadzal juz'i kanat mu'taqada jami'ihim. Apa yang aku telah tulis di kitab ini, ya, mulai dari awal, sekali lagi ini sudah mau khataman kitab insyaallah taala. Kata beliau dari awal kitab sampai yang disampaikan oleh beliau di sini, ini semuanya adalah akidah ulama-ulama tadi. Ya. Kata beliau, wahadil jumal ati asbatuha. Akidah yang aku sampaikan dari awal sampai akhir itu semuanya adalah akidah ulama-ulama salaf tersebut. Ya. Lam yukhalif fiha ba'duhum. Tidak ada satupun, sebagian pun dari mereka yang menyelisih akidah ini. Bal ajma'u 'alaiha kulliha. Bahkan ulama-ulama tersebut semuanya sepakat di atas akidah ini. Ini salah satu keistimewaan akidah Ahlussunnah, yaitu satu, tidak ada perselisihan sama sekali. Seperti yang diucapkan oleh Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani yang dinukil oleh Imam Al-Asbahani dalam kitab Al-Hujjah fi Bain Mahajjah. Beliau mengatakan, kurang lebihnya Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani mengatakan, wa mimma yadullu ala anna ahlul hadits hum ahlul haq annaka idza tala'ta kutubahum al-musannafa fil aqidah ma'a ikhtilafi azmanihim wa taba'udi buldanihim wajadtaha ala watiratin aw tariqatin wahidah. Kata Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani, di antara yang menunjukkan kebenaran ahli hadis ahli sunnah, bahwasanya jika engkau meneliti kitab-kitab mereka dalam masalah akidah yang ditulis para ulama-ulama dari tempat-tempat negeri-negeri yang berbeda, yang berjauhan, di zaman yang berbeda, namun engkau mendapati akidah mereka satu kesatuan, ya. Dan ini alhamdulillah yang sudah kita buktikan, ya. Sudah lebih dari 10 tahun kita tidak pernah berhenti alhamdulillah mengajarkan akidah satu kesatuan. Tidak ada perbedaan di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini pula yang juga diucapkan oleh Imam Al-Bukhari di akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Bukhari mengatakan, laqitu aktsara min alfi rajulin min ahlil ilmi. Aku telah berjumpa dengan lebih dari 1000 para ulama. Beliau sebutkan tempat-tempatnya dari Al-Hijaz, Makkah wal Madinah, wal Basra wal Kufah, wa Misr, wa Syam. Kemudian beliau sebutkan di antara nama-nama guru-guru beliau di negeri-negeri tersebut. Di antaranya tadi Yahya bin Yahya. Kemudian beliau mengatakan, fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif fi hadhihi al-asya. Dan aku tidak pernah mendapati seorang pun dari mereka yang lebih dari 1000 ulama tersebut berselisih dalam akidah berikut ini. Kemudian beliau sebutkan akidah beliau tentang iman, tentang Al-Quran, kalamullah, juga tentang masalah tidak boleh mengkudeta pemimpin dan sebagainya. Ini ijma' salaf. Makanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu ta'ala dalam kitab beliau
Haqiqatu dakwah salafiyah wa kasfu syubhatil asriyah yang masih kita kaji di Pondok Al-Kautsar tapi lewat Zoom. Beliau mengatakan kalau kita mau tahu mana itu manhaj salaf, yaitu lewat kitab-kitab akidah mereka. Karena ini adalah ijma mereka. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan tafadhalu. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Seperti yang kita sampaikan bahwasanya salah satu cara untuk mengetahui mana itu manhaj salaf yaitu lewat kitab-kitab akidah mereka. Makanya kalau kita mau ijma mereka, lihat kitab-kitab tersebut. Ya. Kalau mungkin ucapan person-person dari mereka bisa keliru, bisa benar. Tapi sekali lagi, apa yang termaktub dalam kitab-kitab akidah mereka itulah ijma mereka, dan itu hak. Ya. Dan sekali lagi, apa yang ada dalam kitab-kitab mereka dalam masalah akidah satu kesatuan. Ini secara umum demikian. Wa tafaqu ma'a dzalik 'alal qaul bi qari ahlil bidah. Dan di antara ijma mereka yaitu mereka menghinakan ahlil bidah. Wa idlalihim, merendahkan mereka, wa ikhzaihim. Tentunya sesuai dengan kemampuan. Paling tidak menghormati mereka, tidak mentokohkan mereka, tidak bangga kalau selfie dengan mereka. Sebagian masya Allah atau naudzubillah, kalau ada ustadznya yang selfie dengan tokoh bidah, wah ini lambang toleransi. Naudzubillahi min dzalik. Sakinah mawaddah warahmah. Wa tafaqu ma'a dzalik 'alal qaul bi qahri ahli bidah. Ini jemaah mereka membenci ahli bidah karena mereka merusak Islam. Mereka yang menghancurkan ahli Islam. Makanya ada ungkapan dari ulama salaf yang sudah pernah kita lewati, man akrama ahlal bidah faqad a'ana ala hadim Islam. Barang siapa memuliakan, mentokohkan ahli bidah, maka dia telah membantu menghancurkan ahli Islam. Naudzubillahi min dzalik. Wa ibadihim wa iksaihim. Dan di antara ijma ulama salaf yaitu apa? Menjauh dari mereka, menjauhkan mereka dari umat, memboikot mereka, wa taba'ud minhum. Paling tidak sudah kita sampaikan, hajar ahli bidah ada dua di antara kata para ulama, hajar wiqayah, minimal kita menjauh untuk menyelamatkan diri. Adapun memboikot seperti kisah Umar bin Khattab yang mencambuk Sabih bin Isin, ini bukan apa? Wewenang kita, dan kita juga nggak punya kekuatan. Minimal tadi hajrul apa? Al-wiqayah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu hajar ada dua, hajar wiqayah dan hajar zajar. Hajar untuk memberikan efek jerak. Ini butuh kekuatan. Seperti yang sering kita sampaikan, antum juga harus tahu ilmunya. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Seperti yang sering kita contohkan. Antum ketika di kampung, Pak RT-nya ahli bidah, kalau antum boikot, nggak dapat apa? Surat nikah nanti. Ini sekali lagi juga, kata para ulama, asyaja'ah ma'at ta'akul, tetap berani, tapi juga harus pakai, ada al-hikmah wadu' syafi maudhi'i. Dulu itu Umar bin Khattab Ustaz mencambuk, inti siapa? Sekali lagi harus tahu sikon juga. Sebagaimana jihad melawan orang kufar. Kalau dalam keadaan lemah, ya sudah lewat jalur yang lain, dakwah dan seterusnya. Tapi minimal tadi, menjauh dari mereka, dari acara-acara kebid'ahan mereka. Sekedar assalamualaikum salam, Pak RT gimana? Sekali lagi harus tahu al ilmu qabla al qauli wal amal. Kemudian kata beliau, wa min musahabati wa muasyaratihim, menjauh, tidak menjadikan mereka sebagai sahabat dekat, karib, atau teman dekat, sahabat karib. Wa takarrub ila Allah azza wa jalla
bimujanabatihim wa muhajaratihim, dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauh dari mereka, memboikot mereka. Ini salah satu ibadah menurut ulama salaf, bahkan ijma' salaf. Di antara ibadah kepada Allah menjauh dari ahli bidah, bukan malah menjilat kepada ahli bidah, memuji-muji ahli bidah, bukan malah apa? Ya, sakinah mawaddah warahmah dengan ahli bidah. Ini sangat menyelisih ijma' as-salaf, dan ini sudah kita sampaikan dari ucapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang beliau melihat sendiri bagaimana fenomena yang ada di tengah-tengah yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah namun masih campur aduk dengan ahli al-bidah atau bermesraan dengan ahli al-bidah. Adapun bab boikot dalam arti tadi seperti Umar Khattab memberikan efek jerah dan sebagainya, ini sekali lagi kalau memang punya kekuatan ya sudah, itu yang wajib dilakukan. Kalau tidak, fattaqullaha mastatatum, paling tidak tadi hajrul al-wiqayah. Paham insyaallah ya? Nah, semoga Allah menjauhkan kita dari kebid'ahan dan dari kejahatan ahlul bidah atau yang seperti dengan ahlul bidah. Ini ada pertanyaan, siapa ulama di zaman sekarang yang antum referensikan untuk bisa kita ambil ilmunya baik di Timur Tengah maupun di negeri ini? Adapun yang disebut ulama seperti yang kita sampaikan dari isyarat tadi, Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala, beliau salah satu ulama kibar ahli sunnah yang juga spesialis masalah al-hadis. Banyak para ulama masyayikh yang wasiatkan untuk banyak-banyak menimba ilmu dari beliau mumpung beliau masih hidup di zaman ini, usia beliau kurang lebih sudah hampir 90 tahunan. Ini sekali lagi yang merupakan ulama yang seharusnya banyak ambil faedah dari beliau. Demikian pula tentunya yang sudah meninggal dunia, Syekh Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Utsaimin, bahkan kalau tidak salah Syekh Ali bin Hasan mengatakan kalau ulama salaf tadi, intinya kalau Imam Sabuni menambahkan siapa ulama-ulama yang wajib dicintai, maka juga di zaman ini di antara kata Syekh Ali bin Hasan atau yang lainnya yang wajib dicintai yang juga merupakan tanda ahli sunnah yaitu Imam Al-Albani, Imam bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu ta'ala. Mereka adalah imam-imam atau 3 imam ahli sunnah di abad ini. Demikian pula ditambahkan dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Al-Luhaidan rahimallahu ta'ala, dan masih banyak yang lainnya. Namun kalau di negeri kita, kalau sekaliber yang kita sebutkan tadi tidak ada. Semoga Allah hidupkan ulama-ulama dalam artian Allah ciptakan ulama-ulama seperti yang kita sebut tadi di negeri kita ini. Kemudian yang berikutnya seperti yang contohkan tadi lah. Kita tantang saja. Jujur saja, kita bukan meremehkan dan sebagainya. Syekh Abdul Muhsin Abbad tadi yang kita isyaratkan, kita pernah belajar kepada beliau 5 tahun, di antaranya Sunan Abi Dawud. Beliau kalau ngajar itu hafal rawi-rawi hadis. Misalnya Abu Dawud mengatakan hadatsana Musaddad. Siapa nama Musaddad itu lengkapnya, Musaddad bin Musarhad bin Musarbal. Siapa yang meriwayatkannya, Bukhari, Muslim atau yang lainnya, beliau hafal. Thiqah atau tidak, itu beliau sebutkan dari gurunya Abu Dawud, guru-gurunya sampai kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan beliau juga sanggup mengulang lagi redaksi hadisnya meskipun bin makna. Ada enggak di negeri itu, di negeri kita seperti itu? Sebutkan. Enggak pakai kitab beliau, karena beliau mungkin kelihatannya susah melihat. Yang membaca qari, beliau mengulang lagi, beliau mensyarah dan sebagainya. Ada enggak seperti itu? Ini sekali lagi
sekedar contoh itu ya ulama ahlu sunnah di kota Madinah. Yang terakhir, bagaimana manhaj salaf dalam bermuamalah kepada orang kafir. Kita sudah sering sampaikan masalah wala wal bara, di antaranya al bara terhadap orang kafir ya. Bahkan dalam kitab Ushulus Tsalatsa di awal kitab beliau penulis mengatakan, barang siapa yang mentauhidkan Allah, taat kepada Rasul, artinya yang telah melaksanakan konsekuensi dua kalimat syahadat, ada konsekuensinya apa itu? Tidak boleh berwala loyalitas terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Di antaranya orang apa? Kafir. Nggak ada ya al-mawaddah, cinta terhadap orang-orang kafir tersebut. Harus ada bara, berlepas diri dari kekafiran mereka. Sebagaimana definisi Islam. Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah tunduk atau berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan orang yang berbuat kesyirikan, di antaranya orang-orang kafir tersebut. Namun dalam urusan dunia silakan berbisnis dengan mereka. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Silakan. Ini sekali lagi, dalam urusan dunia silakan berbuat baik kepada mereka. Urusan agama, apalagi akidah, lakum dinukum waliyadin, la a'budu ma ta'budu. Jangan dicampur adukan. Kita adalah orang yang paling toleransi. Kita nggak mengganggu mereka. Kita bukan teroris. Ahlus sunnah salaf sangat sekali lagi pertengahan dalam segala hal. Kita betul berbarok dari mereka, dari kesyirikan, kekafiran mereka. Namun kita nggak mengganggu mereka. Ya, kita nggak mengganggu ketika mereka beribadah di tempat peribadahan mereka. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, namun sekali lagi urusan dunia silakan berbuat baik kepada mereka. Bisnis kalau utang bayar, jangan wah ini orang kafir, enggak apa-apa, enggak usah bayar. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi muamalah kepada orang kafir. Sama juga dengan ahlul bidah, dalam segi urusan dunia tidak ada masalah. Ini warungnya ahlul bidah, enggak usah makan, haram. Ya. Ini jangan kebelabas juga, kecuali tadi kalau antum bisa kayak Umar bin Khattab tadi ada masalah. Jadi juga lihat sikon. Wallahu taala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.